Gue nggak tahu ya, tapi makin kesini, HP-HP keluaran Tecno itu kesannya makin ngotot banget pengen ngikutin iPhone. Setelah kemarin heboh sama Tecno Spark 40 yang katanya desainnya mirip banget sama iPhone 17 Pro, sekarang tiba-tiba muncul Spark Go 2 yang desainnya, ya ampun, kembarannya iPhone 16 sih ini. Tapi bedanya, ini versi ramah kantong. Nah, buat lo yang lagi nyari HP murah tapi nggak kelihatan murahan, Spark Go 2 ini bisa jadi pilihan yang cukup menggoda. Apalagi unit ini udah nongol di situs TKDN, jadi kemungkinan besar bentar lagi bakal resmi masuk ke Indonesia. Di atas kertas, Spark Go 2 ini emang entry level. Tapi jangan salah, desainnya udah jauh dari kata HP sejuta umat. Layarnya udah pakai punch hole, jadi kesannya lebih modern dan nggak norak. Oke, bagian dagu alias bezel bawahnya masih tebel, tapi itu mah udah jadi standar di kelas harga segini. Panel yang dipakai adalah IPS LCD berukuran 6,67 inci. Refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi scroll medsos, browsing, atau main game ringan tuh lebih mulus. Sayangnya, resolusinya masih HD+, dan brightness maksimalnya mentok di 560 nits. Tapi jujur aja, untuk pemakaian indoor dan luar ruangan yang gak terlalu silau, ini udah cukup banget. Dan yang paling bikin gue ngakak, tapi juga salut, Tecno nyempilin fitur Dynamic Island di bagian notch-nya. Iya, lo gak salah denger, fitur yang awalnya eksklusif banget di iPhone, sekarang hadir di HP entry level. Walaupun lebih ke gimmick, tapi tetap aja effortnya patut diacungi jempol. Sektor kamera juga cukup menarik. Kamera utamanya punya resolusi 13 megapiksel, ditemani sama satu kamera palsu berbentuk IR blaster yang bentuknya beneran mirip banget sama lensa utama. Kamera selfie-nya sendiri punya resolusi 8 megapiksel. Udah cukup buat selfie yang layak dan video call. Tapi, kalau soal video recording, lo jangan berharap lebih karena cuma mentok di resolusi Full HD 30 fps. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, fabrikasi 12 nanometer, dengan clock speed 1,8 GHz. Jadi ini bukan chipset buat lo yang suka push rank Mobile Legends atau main Genshin Impact, tapi buat lo yang kebutuhannya cuma sosmed, browsing, YouTube, dan chatting, ini udah cukup. Skor Antutunya sendiri ada di angka sekitar 260 ribuan. Jadi emang kelasnya entry banget. Sistem operasinya udah kekinian sih. Udah jalan di Android 15 berbasis iOS 15. Yang bikin menarik, meskipun ini HP murah, Tecno masih kasih beberapa fitur AI buat bantuin kerjaan lo sehari-hari. Nggak selengkap versi mid-range-nya sih. Tapi setidaknya ada effort buat ngasih pengalaman yang lebih modern. Soal memori, Spark Go 2 ini punya dua varian, yaitu 4/64 GB dan 4/128 GB. Tipe RAM-nya udah LPDDR4X dan memori internalnya pakai eMMC 5.1. Lagi-lagi, ini bukan yang tercepat, tapi buat multitasking ringan dan nyimpen file, cukuplah. Baterai jadi salah satu keunggulan utama. Kapasitasnya 5000 mAh, cukup buat seharian penuh dengan pemakaian normal. Fast charging-nya 15 watt dan itu udah lebih baik dari versi sebelumnya yang cuma 10 watt. Portnya juga udah pakai USB Type-C, jadi lo nggak perlu lagi ribet colok-colokan kayak di HP zaman bahela. Yang gue suka juga, speakernya udah stereo. Jarang banget loh, HP sejutaan punya speaker stereo. Plus, slot kartunya non-hybrid, jadi lo bisa pakai 2 SIM plus microSD sekaligus. Fingerprint-nya ada di samping, dan HP ini udah punya sertifikasi IP64, yang artinya tahan cipratan air dan debu. Buat lo yang udah ngebet pengen beli, kabarnya Spark Go 2 ini udah dijual duluan di India dengan harga sekitar 1,3 jutaan. Jadi kalau nanti resmi masuk Indonesia, besar kemungkinan harganya nggak bakal jauh beda, bisa aja malah lebih murah, atau mentok-mentok ya, sama kayak Spark Go 1 kemarin. Secara keseluruhan, Tecno Spark Go 2 ini cocok banget buat lo yang pengen HP murah,
Tapi desainnya kekinian, layarnya smooth, dan masih bisa diandelin buat kegiatan sehari-hari. Emang nggak cocok buat lo yang pengen performa tinggi, tapi buat pemakaian ringan dan tampil gaya? Why not? Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tulis pendapat lo soal HP ini di kolom komentar ya. Kira-kira kalau harganya segitu, worth it nggak? Sampai ketemu di konten selanjutnya.